Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman, mahasiswa UIN SSC Cirebon, kelas A26. Perkenalkan di sini saya ingin membahas tentang tugas literasi digital Kota Kuning yang diampu oleh Ibu dosen Haji Rahmatul Fawais, SAG MPDI. Ingin menjelaskan tentang literasi digital Kitab Kuning. Apa itu literasi digital kuning? Yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan berinteraksi dengan konten digital dari kitab kuning, yaitu koleksi manuskrip dan buku-buku keagamaan Islam yang ditulis dalam bahasa Arab. Hal ini memungkinkan akses dan pemanfaatan informasi secara efektif. Sejarah literasi digital kitab kuning adalah pertama yaitu tradisi tulis tangan. Kitab kuning awalnya ditulis secara manual dalam bentuk manuskrip. Selanjutnya kemajuan teknologi. Seiring kemajuan teknologi, kitab kuning mulai dialihkan ke dalam format digital. Dan selanjutnya digitalisasi koleksi. Upaya digitalisasi koleksi kitab kuning memudahkan akses dan preservasi informasi. Tujuan mata kuliah literasi digital kitab kuning yang pertama adalah memahami konten digital. Tujuannya yaitu mahasiswa dapat memahami, memanfaatkan konten digital dari kitab kuning. Yang kedua yaitu mengembangkan kemampuan. Mahasiswa dapat mengembangkan literasi digital untuk mengakses, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara efektif. Yang ketiga yaitu melestarikan warisan. Mahasiswa dapat berperan dalam melestarikan warisan intelektual Islam melalui literasi digital kitab kuning. Untuk selanjutnya yaitu pembahasan tentang pesan dari man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya diri kita untuk mengenal diri sendiri agar bisa mengenal Tuhan kita. Mengenal diri sendiri itu yang pertama bisa dengan cara memahami potensi diri kita sendiri. Satu, yaitu mengenali kekuatan, kelemahan, dan kemampuan diri sendiri. Yang kedua, menyadari tujuan hidup dengan cara menentukan visi dan misi yang selaras dengan nilai-nilai diri. Yang ketiga yaitu memperbaiki diri dengan cara mengidentifikasi area yang diperlukan, ditingkatkan untuk pertumbuhan diri. Setelah kita mengenal diri sendiri, nah ini dampaknya yaitu dapat mengenal Tuhan kita. Satu, tujuan penciptaan. Mengenal Tuhan yaitu dengan tujuan penciptaannya, bahwa memahami manusia diciptakan untuk mengenal dan beribadah kepada Allah. Juga mempelajari tentang sifat-sifat Tuhan, merenungkan keagungan, kebijaksanaan, dan kasih sayang Tuhan. Setelah itu kita juga dapat menjalin hubungan yang dekat dengan Tuhan melalui ibadah, doa, dan penerapan ajaran-ajaran agama. Perjalanan mengenal diri dan Tuhan yang pertama yaitu memahami diri, mengenali potensi, tujuan hidup, dan area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, memperbaiki diri, berusaha meningkatkan diri dan mewujudkan tujuan hidup. Tiga, mengenal Tuhan, menyadari tujuan penciptaan, mempelajari sifat-sifat Tuhan, dan menjalin hubungan dengannya. Sekarang penjelasan tentang perjalanan iman, Islam, dan ihsan yang membentuk peradaban manusia. Tentu, iman dan Islam, ihsan adalah tiga pilar utama menjadi fondasi bagi peradaban manusia. Melalui perjalanan spiritual dan praktik kehidupan sehari-hari. Ketiga konsep ini saling terkait dan membentuk suatu sistem yang komprehensif untuk membimbing umat manusia. Islam, iman, Islam, dan ihsan, tiga pilar utama. Apa itu
Iman yaitu adalah kepercayaan dan keyakinan yang mendalam terhadap Tuhan yang Maha Esa. Iman menjadi pondasi spiritual yang mengarahkan umat manusia untuk menjalani kehidupan dengan tujuan yang luhur. Islam adalah ajaran dan praktek kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada prinsip-prinsip ketuhanan. Islam menyediakan panduan komprehensif untuk segala aspek kehidupan manusia. Adapun ihsan adalah kesempurnaan dalam beribadah, cara berbuat baik. Ihsan mendorong umat manusia untuk menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran, ketulusan, kepedulian terhadap sesama. Bagaimana ketiga pilar ini, iman, Islam, dan juga ihsan itu membentuk peradaban manusia? Yang pertama, iman menjadi landasan spiritual yang mengarahkan umat manusia untuk tujuan yang luhur, memberikan makna dan tujuan bagi kehidupan. Yang kedua, Islam yaitu menyediakan panduan praktis untuk menjalani kehidupan sehari-hari, mencakup aspek ibadah, muamalah, dan akhlak yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Yang ketiga, ihsan yaitu mendorong umat manusia untuk menjalani kehidupan dengan kesadaran, ketulusan, kepedulian, sehingga menciptakan masyarakat yang harmonis dan beradab. Sekarang tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pembahasan kali ini yaitu tentang sholat. Bagaimana dampak sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat yang dapat mencegah manusia dari perbuatan keji dan mungkar adalah sholat yang dilakukan dengan cara khusyuk. Khusyuk ini bisa berarti adalah istiqomah dan penuh kehadiran hati. Saat sholat khusyuk dipenuhi dengan ketulusan dan penghayatan, maka hati kita akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita terhindar dari perilaku yang buruk. Karakteristik sholat yang mencegah kemungkaran yang pertama adalah khusyuk. Khusyuk di sini yaitu sholat yang dapat menjaga hati, pikiran kita tetap terfokus kepada Allah, menjauhkan diri dari godaan-godaan dunia. Yang kedua yaitu keteraturan dalam disiplin, melaksanakan sholat yang dapat membentuk kepribadian yang tertib dan taat pada aturan. Yang ketiga, kehadiran hati. Saat hati kita hadir sholat, kita akan merasakan dekat dengan Allah dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memenuhi larangannya. Manfaat sholat yang mencegah kemungkaran yang pertama adalah kedekatan dengan Allah. Sholat khusyuk dan penuh kehadiran hati dapat menumbuhkan kedekatan keintiman dengan Allah. Yang kedua yaitu penguatan iman. Sholat yang khusyuk dapat memperkuat iman dan keyakinan kita kepada Allah sehingga kita terhindar dari perbuatan buruk. Yang ketiga, kedamaian jiwa. Sholat yang dilakukan dengan penuh ketenangan dapat memberikan ketenangan kedamaian dalam jiwa kita. Sekarang ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu akhlak dan adab. Tentang bahasan bahwa akhlak dan adab. Akhlak yaitu nilai-nilai dan sifat-sifat yang tertanam pada diri seseorang yang mempengaruhi perbuatan dan perilaku. Sedangkan adab yaitu norma dan aturan yang mengatur perilaku dan tindakan seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran Rasulullah SAW dalam menyempurnakan akhlak yang pertama yaitu wahyu ilahi. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah untuk membawa wahyunya dan menyempurnakan akhlak umat manusia. Yang kedua peranannya yaitu keteladanan Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh teladan yang baik dengan akhlak dan perilaku yang mulia. Yang ketiga, ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu mengajarkan dan menyebarkan ajaran-ajaran Islam yang menekankan pentingnya akhlak yang baik. Perbedaan akhlak dan adab. Akhlak yaitu sifat perilaku yang melekat pada diri seseorang seperti kejujuran, keadilan, dan kasih sayang. Adapun adab yaitu aturan norma yang mengatur perilaku dalam berinteraksi dengan orang lain, seperti etika sopan santun dan tata krama.
ruang lingkup akhlak dan adab. Yang pertama akhlak yaitu mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, diri sendiri dan sesama manusia. Adab yaitu mencakup etika dalam beribadah, muamalah dan interaksi sosial. Yang ketiga keseimbangan antara akhlak dan adab harus seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Sekian, terima kasih.